Oke, sekali lagi shalom. Damai di hati. Apa yang kisah? Tahun baru. Udah semua yang baru. Lampu udah baru. Lagi asal. Hati udah baru. Hah? Mulut udah baru. Rambut udah baru. Lagi lambat, nyarudai. Kayak saya kan memperbaharui, udah diperbaharui belum kita tuh? Masuk tahun baru tuh. Ya, yang namanya dari perbaharui kan bahasanya ya dari dulu yang dulu 2025 yang suka brutal dikurang. Yang suka berak agak kurang. Ditambah lagi. Ya. Itu dia ya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih ya panitia dan juga terima kasih Pak Sari untuk ya tadi pengumuman yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita masuk tahun baru ini. Pak Gembala mau angkat tema tentang Natal umum itu. Tema Natal umum Bapak Ibu tentang Yesus Kristus hadir atau Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Menarik Bapak Ibu, Pak Gembala lihat tema ini ya, meskipun Kristus datang dia memperbaharui dunia Bapak Ibu, memang Yesus Kristus datang sesuai dengan Yohanes 3:16, dia datang untuk dunia, untuk semua orang Bapak Ibu ya, oleh karena kasihnya yang besar. Tetapi Bapak Ibu, keselamatan itu hanya diperoleh bagi setiap orang-orang yang percaya. Ingat ya baik-baik ya. Nah, setiap orang-orang yang percaya itu dia yang beroleh selamat. Nah, saudara, Pak Gembala mau mengangkat tema ini Bapak Ibu di dalam beberapa bulan ke depan Bapak Ibu mungkin ya, karena kita akan membahas keluarga-keluarga di dalam toko Alkitab sebagai satu landasan dalam kehidupan kita. Karena begini Bapak Ibu, mengapa Pak Gembala tertarik mengangkat tema ini Bapak Ibu? Karena saya mau katakan setelah keselamatan yang merupakan berkat terbesar bagi setiap umat manusia adalah selamat, itu berkat terbesar pertama Bapak Ibu ya, dimana Allah hadir untuk menyelamatkan kita, itu berkat terbesar pertama. Tapi yang kedua, berkat terbesar kedua menurut Pak Gembala Bapak Ibu, dan Pak Gembala renungkan betul-betul adalah keluarga. Keluarga Bapak Ibu, kita bisa berkeluarga Bapak Ibu, itu berkat terbesar Allah yang kedua. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Pak Gembala renungkan saja Bapak Ibu, ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, itu Tuhan pertama kali menciptakan keluarga, Adam dan Hawa Bapak Ibu ya. Dia pertama kali yang menciptakan keluarga Bapak Ibu di dunia ini ya. Ketika keluarga itu jatuh dalam dosa Bapak Ibu, dia juga Bapak Ibu yang merencanakan, dia juga yang terlibat untuk ambil andil di dalam menyelamatkan keluarga, dan dia hadir melalui sebuah keluarga Maria dan Yusuf. Bapak Ibu ingat baik-baik, dia hadir langsung Bapak Ibu dalam sebuah keluarga. Ini berarti Bapak Ibu, keluarga ini sangat spesial di mata Tuhan. Maka Bapak Ibu, Pak Gembala percaya saudaraku bahwa kalau keluarga kita ini baik, kalau keluarga kita ini rukun, kalau keluarga kita ini takut Tuhan, kalau keluarga kita ini hidup bangga-bangga di hadapan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, berkat-berkat itu akan datang kepada kita. Bapak Ibu ingat, Adam dan Hawa diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Ngapa di hari berapa Tuhan ciptakan? Ada di hari pertama, nggak dahulu. Kalau manusia mungkin diciptakan hari pertama atau kedua, Bapak Ibu, manusia ada dapatnya nyogan, dapatnya apa segala macam. Tetapi sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia sudah menyiapkan semuanya dulu. Ada terang, ada langit, ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang, ada semua. Sudah lengkap dulu baru dia ciptakan manusia. Artinya sebelum dia mau menciptakan, dia mau memberkati kita, dia sudah siapkan dulu semuanya. Amin Bapak Ibu. Itu berkat terbesar Tuhan Bapak Ibu buat kita adalah keluarga. Amin. Maka bersyukur Bapak Ibu jika sampai saat ini kita masih punya keluarga. Ya.
entah itu apa uma agi ada, empala menyadi agi ada, sana ini sana Tuhan agi ada, bersyukur saudara. Aki ini agi ada, ai umum agi ada, umum dengan apa pasangan umum deh? Hah? Anto. Bersyukur Bapak Ibu lagi ada. Maka bagaimana tertarik mengangkat Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, karena memang keluarga itu berkat terbesar kedua. Maka kalau engkau mau diberkati Bapak Ibu, binalah dulu keluargamu baik-baik. Maka di tahun baru ini kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana dari setiap tokoh-tokoh Alkitab, keluarga-keluarga, dari setiap kesalahan dan juga dari setiap apapun yang mereka tindak tanduk mereka Bapak Ibu, itu menjadi satu landasan kita untuk membangun sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang keluarga Adam dan Hawa. Dari Kejadian 3 Bapak Ibu. Dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tapi Pak Gembala tidak baca semua. Pak Gembala hanya baca ayatnya yang mulai nantinya dari ayatnya yang ke-8. Ini kisahnya Bapak Ibu ketika iblis menyerupai ular Bapak Ibu, ya. Iblis menyerupai ular menggoda Hawa pada saat itu Bapak Ibu, ya, namanya betina. Kalau mata kalau mantau sesprona yang baga aja nada katohan. Betul? Betul? Aja mata. Betina itu kalau mantau brona yang baga nada katohan. Ini kesalahan pertama. Kesalahan pertama perempuan tuh karena mantau brona yang baga aja nada katohan. Hawa itu mantau buah yang baga nampak sedap amat aja diambil, digoda sama iblis. Lalu lelaki ini aja memang kelemahannya ajalah nada tegas dengan betina. Nuna diam. Aku dah 5 tuh iko gimagi. Saking sayangnya jora ada. Saking sayangnya Pak. Akhirnya ujung-ujungnya jatuh. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu ayat 8 Tuhan bilang, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Apa yang mereka lakukan? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Lalu Tuhan Bapak Ibu dia tanya, Tuhan panggil, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan bertanya. Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini satu kesalahan Adam dan Hawa. Saudara, dia hadir mau menyelamatkan kita, keluarga kita. Dia hadir mau memberkati keluarga kita. Serius Bapak Ibu, Tuhan benar-benar mau menyelamatkan keluarga kita Bapak Ibu. Tuhan mau memberkati keluarga kita. Hal yang menarik Bapak Ibu di sini adalah ketika kita jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bukan sidak mau gak Tuhan, tapi Tuhan yang mau gak sidak Bapak Ibu. Bukan manusia yang mencari Tuhan Bapak Ibu, ngaku, malah bertakut, malah sembunyi. Malahan Tuhan yang cari manusia. Saudara lihat baik-baik, ini hal menarik, sangat menarik Bapak Ibu. Bagaimana bayangkan itu, luar biasa kau. Dan sebenarnya Bapak Ibu hal ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa ternyata kasih Allah yang begitu besar Bapak Ibu, karena kasihnya yang begitu besar, dia yang mengambil inisiatif. Allah yang ambil inisiatif untuk cari manusia Bapak Ibu yang berdosa. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan dia duduk dengan orang-orang berdosa dalam Markus 2 ayat 17 Pak. Dia duduk dengan manusia-manusia berdosa, dari pemungut cukai, para pelacur, semua di situ. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang merasa diri benar, merasa diri baik Bapak Ibu, kan orang Yahudi begitu Bapak Ibu. Ya, mereka mengatakan, ngapain kau kesati kau nabi, kau tidak kesati kau guru, ngapain nak nyoga nak duduk berdamping dengan sidang orang-orang berdosa. Tetapi ayat 17, ayat 16, mengapa ia bangga bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tetapi ayat 17 apa juga Tuhan Yesus
Ayat 17 Pak. Nah, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang, Tuhan bilang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang. Saudara, dia baik-baik. Dia baik-baik Bapak Ibu. Ini menariknya, Yesus yang datang. Ini karena apa? Membuktikan kasihnya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia mau memberkati kita Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus inisiatif Allah ini Bapak Ibu, ini sebagai sebuah gambaran bahwa memang manusia Bapak Ibu, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak mampu Bapak Ibu. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kita berbuat baik sebanyak apapun tidak mampu untuk masuk surga, tidak mampu. Maka Bapak Ibu dalam Efesus 2 ayat 8, 9, keselamatan itu hanya anugerah, pemberian Allah. Kata firman Tuhan Bapak Ibu Efesus 2 ayat 8. Kita selamat Bapak Ibu bukan karena kita banyak berbuat baik, bukan karena kita banyak berbuat kasih kepada orang. Enggak. Lihat Bapak Ibu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Maka Bapak Ibu, ajaran kekristenan, ajaran orang Kristen itu Bapak Ibu dalam bahasa Amruknya salvation by grace. Artinya diselamatkan karena anugerah, bukan selamat karena berbuat baik. Itu ajaran kekristenan Bapak Ibu. Sedangkan mungkin ajaran-ajaran yang lain Bapak Ibu yang non-Kristen harus buat baik banyak-banyak, berbuat amal banyak-banyak supaya engkau bisa sampai surga. Tidak akan Bapak Ibu. Mau berbuat baik sebanyak apapun tidak akan bisa membuat kita bisa masuk surga. Yang bisa buat kita masuk surga hanyalah Tuhan Yesus, dan tiketnya adalah iman. Ada Bapak Ibu? Itu dia. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya begini, kembali kepada kehidupan keluarga Adam dan Hawa. Ketika manusia buat dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah Tuhan ada panai? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Lalu yang kedua, ketika Tuhan limpai, "Oi Adam, iko di mone?" Apakah Tuhan ada panai di mone? Ada bertabung? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam sembunyi? Tahu nggak? Tahu. Tapi ngapain Allah tanya? Ngapain ya istilahnya biarkan Adam untuk buat jatuh dalam dosa? Kenapa Bapak Ibu? Itu dia. Kalau Tuhan tahu, oh mereka ini pasti akan jatuh dalam dosa. Tapi kenapa Tuhan ngoju dia ya? Kenapa Tuhan biarkan? Rasa-rasanya kok kayak gitu ya? Kok kenapa Tuhan biarkan sih? Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Saya kasih gambaran kepada kita seperti sebagai orang tua aja. Dimana kita orang tua ya. Ini baru kejadian kemarin sama Matthew. Kejadian nih Bapak Ibu. Kita orang tua, kita nindah anak deh. Nah, unang main pelona tajam tuh, lubang silet, seket, kan pisau, parang segala macam. Unang mainnya, nona tangan kau terpotong, luka, darah. Betul Bapak Ibu, kita biasanya gitu ya kalau tidak anak biak Bapak Ibu ya. Tapi anak biak itu Bapak Ibu, kalau 4 kali ngisa, nada kala bonti ya mainnya. Betul Bapak Ibu? Betul. Maka Bapak Ibu, Tuhan dah mudah unang nyima gua yang ada di tengah-tengah taman itu. Tapi namanya manusia aja unang coba ngisai apa? Bodoh pula. Itu dia. Nan coba ya lo bahasa ya, itu kemarin kena potong dari dia Bapak Ibu, kena silet Bapak Ibu. Datang ke mak, tanganku berdarah, ngaruh kau. Padahal dah dikidah Bapak Ibu. Itu kan kemudian, undang imam gua dalam taman tuh. Nona kau mati,
mati kisah. Dicobain aku kau. Sama kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kalau udah coba-coba lo Bapak Ibu, padahal itu aja tetap mati kita ujung-ujungnya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada kita di tahun 2026 ini. Kalau Tuhan mau memberkati kehidupan kita, Tuhan mau menyelamatkan keluarga kita, Tuhan sebenarnya bukan gak cegah, Tuhan dah modal. Tuhan udah bilang, tapi Tuhan mau ajarkan kita supaya kita taat. Kita ninga apa yang cukup Tuhan. Tapi masalahnya kita aja memang boleh dipoda. Amin. Kita gak mau dikasih tahu. Udah cobain, udah ngisai, poba, rasai. Sama. Ubah kemata apa namanya Natal kemarin dikupas tentang yang bahaya narkoba, bahaya rokok, bahaya segala sesuatu lah. Kalau upat ngisai, opan bisi podi he, opan jora. Betul? Belum kapok-kapoknya kalau diuntal rasanya namanya sakit. Karena pada kepala ada ngisah sakit, makanya pada kepala ada jora, banyak berpantang. Kau. Serius Bapak Ibu. Tuhan aja mau ajar kita taat sebenarnya, ya. Tuhan aja mau ajar kita taat dari situ. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Tuhan sebenarnya dah modal unang itu, jangan begini, jangan begitu. Tapi memang manusia Bapak Ibu, ya naturnya nggak mau taat, nggak mau dengar apa kata Tuhan. Yang coba-cobalah, ujung-ujungnya kita sakit. Minta tolong Tuhan juga ujung-ujungnya Bapak Ibu ya. Dasua aku pada ikodong, dah aku pada dasua aku pada konong, ketika kesak. Ya Bapak Ibu, Tuhan aja mau ajar ketaatan, itu yang pertama. Ya, kalau meskipun Tuhan tahu kita akan berbuat dosa, tapi Dia mau jual Bapak Ibu, karena bukan kita bukan robot Bapak Ibu. Kita bukan robot. Kita manusia punya kehendak bebas. Ya. Dia kan dulu supaya kita rasakan bagaimana rasanya sakit. Ketika kita tahu rasanya sakit, baru tahu namanya itu kapok. Namanya jerah. Betul Bapak Ibu? Itu dia. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tuhan mau ajarkan kita taatlah supaya kita diberkati. Yang kedua, ketika Adam bertabung, ketika Adam sembunyi, saudara, ingat baik-baik, Tuhan nyimpe. Dong, Adam, di Moneko. Apakah ketika Tuhan bertanya macam biaya di depannya di mana ada bertabung? Apakah ada Allah tidak tahu di mana Adam sembunyi? Tahu dia Bapak Ibu. Tapi ngapain dia nyimpe? Ngapain nyimpe? Ngapain Tuhan panggil? Tuhan memanggil. Ibaratnya begini lagi kembali karena ini keluarga. Hai orang tua. Mana yang termasuk orang tua? Angkat tangan. Orang tua. Hai orang tua. Nah, ningal lo, kutonya. Kita panen anak kita tingolin. Kita tahu anak kita ini mencuri. Kita nada langsung ke dunia Bapak Ibu. Betul? Kita nada langsung. Mana duitnya enggak? Iko yang beli enggak. Tapi kita kan akan bertanya dong. Iko molid pen ada. Meskipun kita dapat yang molid, kita akan bertanya, betul? Kita akan langsung bertanya dulu. Kita nada langsung nuduh, betul? Meskipun kita dapat yang molid, meskipun kita tak tahu dia mencuri, tapi kita masih bertanya. Apa tujuannya kita bertanya Bapak Ibu? Saya bertanya orang tua. Hah? Supaya apa ya? Jujur, ngaku, biarlah Tuhan Bapak Ibu kepada kita. Ya anak Tuhan tuh kita jujur terbuka. Oh Tuhan, aku udah salah Tuhan. Aku udah bitu Tuhan. Pemuda Tuhan tuh biar, meskipun Tuhan apa nih? Oh dia Allah kok, dia pasti tahu. Tapi yang apa yang nimpai di mana dong? Kau bertamu dong. Ia mau mengajarkan kita supaya kita terbuka, kita jujur dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu orang tua paling sayang dengan anaknya kalau anaknya itu terbuka dan jujur. Hai anak-anak,
Mana anak-anak tuh? Yang suka bertabung, bertobat ya. Tahun 2026 tuh. Yang suka pacaran diam-diam ada modal orang tua, modal sekarang. Serius. Tahu-tahu jatuh lebih jauh, akhirnya dengan sope kau. Tahu-tahu datang orang tua dari betina, OP-OP ke-1. Angkat asaku anakku dilangkau apa baik. Ya karena anak suka bertamu. Anak-anak, unang bertamu bah. Ini bukan main petak umpet Bapak Ibu. Allah dengan Adam bukan main petak umpet, bukan main petabu, nada. Bukan main calon tabu, nada. Allah dengan Adam bukan main petabu Bapak Ibu, nada. Tetapi ini menggambarkan kita Bapak Ibu ketika kita mulai jahat, ketika kita mulai dosa unang bertamu dengan Tuhan. Jangan sembunyi-sembunyi dengan Tuhan. Tapi memang manusia sukanya bertamu. Serius, ini memang jiwanya manusia Bapak Ibu, tabiatnya manusia. Kalau manusia Bapak Ibu, kalau para penjahat-penjahat Bapak Ibu, kalau mereka jujur, penjara penuh, betul? Kalau para pengguna narkoba ngaku, penjara penuh. Para korupsi ngaku, penjara penuh, betul? Karena memang jiwa manusia Bapak Ibu, kalau ketika mulai jahat, mulai salah, pasti bertabu, pasti sembunyi, dan ujung-ujungnya apa bu? Lah, ujung-ujungnya begitu Bapak Ibu, berbohong. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat saudara, Tuhan mengajarkan kita supaya Bapak Ibu dalam kehidupan kita unang bertabu dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita jujur. Dan tabiat kita yang ketiga Bapak Ibu, kita dua mulai salah, kita bertabu. Pak, lanjut Pak, Kejadian 3 ayatnya yang ke 10-11 kalau tidak salah. Apa yang kisah di situ Bapak Ibu? Si Dek suka nyalakan kepangan, lempar batu, sembunyi tangan. Saudara Bapak Ibu lihat baik-baik ayat 10, ia menjawab, ini kata apa namanya, Adam. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut. Nah, ayat 11. Ayat 11 Pak. Nah, firman-Nya, siapa yang kasih tahu? Tuhan tanya. Siapa yang kasih tahu? Kalau kau telanjang, apakah kau makan buah? Kan Tuhan tanya. Apakah kau makan buah? Apakah kau berbuat dosa? Apakah kau boleh? Apakah kau ini? Kan Tuhan tanya. Tuhan ada nuduh. Ingat itu baik-baik, kita orang tua yang baik juga begitu. Tetapi kebanyakan kita manusia, ketika depannya kita salah, kita tidak ngaku, kita malahan lempar batu sembunyi tangan. Kita bahasanya nyungkal kepangan. Ayat 12, apa juga ada? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisi kutong, dia yang berikan buah. Salahkan kau betina. Lalu apa juga betina lagi? Ayat 13. Apa yang berarti lagi? 13 Pak. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku. Syukur-syukur Bapak Ibu, ayat 14, Tuhan ada betulnya ke ular itu. Kalau Tuhan betulnya ke ular, Nona akan saling menyalahkan segitiga ya. Adam, Hawa dengan ular. Nah, ada bakal selesai saya masalah yang kok. Yang kita Bapak Ibu kadang-kadang begitulah. Suka saling ngoga sopa yang salah, sopa yang benar. Ngaku jabah, apa yang mau di? Tinggal ngaku, aku yang salah Pak, aku yang molek, aku yang bitu. Nyaman. Orang tua pun nyaman, bingai Bapak Ibu. Daripada yang berkarya. Amin Bapak Ibu ya. Maka kalau mau diberkati, Tuhan hanya mengajarkan dua hal untuk kita. Yang pertama, kita taat. Keluarga yang mau diberkati, keluarga yang mau diselamatkan oleh Tuhan, ya taat. Ya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga adalah keluarga yang taat dan juga keluarga yang jujur Bapak Ibu, terbuka sama Tuhan. Masalahmu apa sih yang Tuhan tidak tahu?
Dia tahu semua masalahmu, tetapi dia butuh akan kejujuranmu, dia butuh akan ketaatanmu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri.